berupa neraka itu baru diberikan kalau sudah datang keterangan lalu dia menolaknya. Sudah datang bukti dia mengingkarinya. Sudah jelas diberikan data-data kebenaran tapi dia mengingkari itu, membangkang dan masih mengkufurinya, maka barulah terkena fattakun nar, takutlah kamu dari api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Walhasil jamaah sekalian, dari dua ayat ini, ayat yang ke-23 dan 24, kita bisa memetik pelajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah mukjizat yang paling besar. Ya, karena mukjizat Al-Quran dapat kita saksikan sampai dengan saat ini. Kita bisa lihat fisiknya Al-Quran, kita bisa melihat keindahan bahasanya, kita bisa mendalami ilmunya, kita bisa mempelajari hikmah-hikmahnya, kita bisa merasakan manfaatnya. Inilah mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada para nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa membelah laut, kita tidak lagi melihat ada pembelahan laut, kan begitu. Nabi Isa menyembuhkan orang yang belang, sekarang kita tidak melihat Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit belang. Allah turunkan kepada Nabi Al-Quran, sampai sekarang kita masih bisa melihat Al-Quran. Maka ini adalah kalamullah yang mukjizat, yang paling agung yang Allah turunkan di muka bumi. Nah, sebagai mukjizat, hikmah yang kedua, bahwa Al-Quran mesti kita imani dengan dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran mengandung kebenaran, dan yang kedua adalah Al-Quran benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini gak boleh hilang. Ketika kita beriman terhadap Al-Quran, maka maknanya adalah yang pertama kita beriman Al-Quran mengandung kebenaran, dan yang kedua beriman Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian manusia ini ada yang dia kafir sebagian. Ada orang yang mengimani kebenaran Al-Quran, katanya Al-Quran itu benar, isinya benar, ajarannya benar, tetapi dia menduga itu buatan Nabi Muhammad SAW, sehingga gugurlah keimanannya kepada Al-Quran. Ada pula yang sebaliknya, dia tidak permasalahkan Al-Quran mau dari Allah kah, mau dari siapakah, tapi kebenarannya dia kritisi, dia tolak. Ini juga gugur sebagiannya. Maka selaku muslim, ketika bicara iman kepada Al-Quran, yang pertama kita beriman Al-Quran itu mengandung kebenaran, tidak ada kesalahan di situ, tidak ada yang batil di situ, dan yang kedua Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang berusaha untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan sanggup meskipun mengerahkan seluruh potensi mereka. Dan perbuatan ingin menandingi Al-Quran adalah perbuatan kufur. Pelakunya diancam dengan kekafiran. Kalau tidak dihentikan dan tidak bertobat kepada Allah, dia diancam dengan api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir dalam ayat ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa segala syuhada, penolong-penolong, pembesar-pembesar, kawan-kawan, sesembahan-sesembahan selain Allah tidak bisa memberikan manfaat apapun ketika sudah dihadapkan dengan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil saksi-saksi kalian, panggil penolong-penolong kalian, panggil sesembahan-sesembahan kalian min dunillah, yang selain Allah itu, untuk menolong kalian, untuk menyelamatkan kalian. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Maka di antara penyesalan orang-orang kafir yang mereka menyembah selain Allah ketika berada di mahsyar adalah tatkala Allah perintahkan mereka, serulah Tuhan-Tuhan kalian itu. Serulah, minta tolong kepada mereka, minta syafaat kepada yang kalian sembah selain Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Inilah penyesalan yang terbesar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari dosa demikian. Amin ya rabbal
alamin. Saya kira gitu. Ini untuk ayat yang ke-23 dan 24. Sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait materi kita. Monggo. Pak Aris. Subhanallah. Belum? Lanjut ya. Ayat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah taala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyiril ladzina amanu. Wa basyir dan berikanlah kabar gembira wahai Nabi kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Subhanallah. Jadi masuk ke dalam surganya Allah adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Orang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Tetapi untuk mendapatkan rahmat itu hendaknya kita memenuhi syarat-syaratnya. Dan di antara syaratnya adalah beriman serta beramal soleh, kan gitu. Nah, sehingga beramal soleh itu penting walaupun sedikit. Ada sebagian orang kurang tepat ketika memahami hadis tentang seorang mantan pelacur yang dia memberi minum seekor anjing, lalu dia mati, lalu dia masuk surga, gitu kan? Nah, lalu orang ada yang bertanya, ini enak betul masuk surga? Ya, habis melacur ngasih minum anjing mati masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Yang terjadi sebetulnya adalah perempuan tadi dia sudah hendak bertaubat kepada Allah. Lalu dia meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan kampungnya. Dia bersafar meninggalkan kampung di mana citranya sebagai seorang pelacur sudah dikenal. Akan sangat sulit seseorang itu untuk bertaubat ketika masyarakat sudah memiliki label. Susah, terganggu muamalahnya. Nah, maka untuk memulai hidup baru dia pindah. Dia sudah niat bertaubat, dia sudah berhijrah, dia sudah menyesali kesalahannya. Di tengah jalan dia memberi minum seekor anjing. Pertanyaannya, apakah dia sudah beramal soleh? Sudah. Apa amal solehnya? Taubat, hijrah, ngasih minum, kan gitu. Jadi bukan semata-mata enak banget ngasih minum anjing terus masuk surga, enggak. Jadi syarat ini adalah syarat yang mesti kita penuhi semaksimal mungkin. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah lagi beramal solehlah yang oleh Allah diperintahkan kepada Nabi, berikan kepada mereka kabar gembira berupa apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka diberikan surga. Jannah maknanya kebun, taman-taman. Jannatin, taman-taman yang indah, surga-surga yang indah. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Saya pernah menemukan satu kalimat sindiran. Dan ini sering digaungkan oleh orang-orang yang menganut faham liberalisme. Kata mereka, jualan surga sebagai sebuah taman, kebun dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, itu nggak laku di Indonesia. Kata mereka seperti itu. Ya. Kalau jual di Arab laku. Kalau jual di Arab katanya laku. Kenapa laku? Karena di Arab itu gersang, tandus. Jadi orang kalau diiming-iming, kalau orang itu diiming-iming
Ini surga itu kebun indah, pohonnya hijau-hijau, ada sungai. Wah, itu laku. Tapi sorry ya, kalau di negara Indonesia nggak laku jualan Anda begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi karena negara kita negara subur, negara makmur, negara banyak sungai, negara banyak pohon, jadi surga yang dideskripsikan seperti itu tidak menarik perhatian. Kata mereka seperti itu. Betulkah demikian? Kan itu pertanyaannya. Ini penyakit. Dan penyakit itu berusaha mereka tularkan kepada yang lain. Menganggap deskripsi Allah tentang surga yang berupa taman penuh dengan yang hijau-hijau, sungai yang mengalir di bawahnya, itu hanya tepat untuk orang Arab. Berarti Allah salah dong. Karena yang Islam bukan cuma orang Arab. Kan itu endingnya. Maka bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya? Perhatikan ini jamaah sekalian. Kalau yang senang hijau-hijau itu hanya orang Arab, kenapa tanaman laku keras di negara kita saat ini? Kalau yang senang dengan suara air itu hanya orang Arab, kenapa orang kita senang datang ke puncak? Di tempat-tempat yang tinggi, memandang ke arah air mengalir di bawahnya. Bukan masalah geografisnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang fitrah kita manusia ini mau tinggal di negara tropiskah, apalagi di negara gurunkah, memang senang dengan keindahan alam. Dan seindah-indahnya alam dunia tidak ada nilainya dibanding keindahan alam surga, insya Allah. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang Indonesia nggak tertarik. Ya, kita aja kalau kita bisa bikin rumah di atas puncak bukit dengan sungai yang mengalir di bawahnya, penuh dengan dedaunan, penuh pohon-pohon yang segar, subhanallah. Itu yang kita inginkan, menenangkan. Ya, menenangkan. Sementara surga itu kata Allah adalah Darussalam, tempat yang damai, kampung yang damai. Maka gambaran Allah tepat, pemahaman mereka salah. Nah, kepada siapa Allah berikan itu? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Wa qala ta'ala kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Setiap kali penduduk surga diberikan rizki berupa apa? Samar, berupa buah-buahan. Jadi, salah satu makanan yang sangat utama bagi penduduk surga adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan. Setiap kali penduduk surga diberikan buah-buahan, qalu, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kata penduduk surga, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dulu kami pernah diberikan rezeki buah ini di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Yang diberikan kepada mereka adalah yang mirip saja. Artinya apa? Boleh jadi bentuknya seperti apel, boleh jadi namanya apel, tapi rasanya begitu. Kadang-kadang manusia begitu. Makanya Allah menciptakan 100 nikmat. Yang satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Dari satu nikmat tadi berpencar menyebar menjadi sekian banyak nikmat. Satu nikmat tadi, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat sehat, nikmat harta, anak, istri, kekayaan, kedudukan, kehormatan. Itu Allah berikan nikmat. Dari satu nikmat tadi menjadi sekian banyak nikmat di dunia. Yang 99 Allah simpan di akhirat untuk surga. Jadi kita bisa bayangkan, senikmat-nikmatnya apel kita di dunia ini, begitu Allah berikan buah di dunia, di akhirat, di surganya Allah, yang mutasyabih, yang mirip, tetapi rasanya jauh lebih nikmat lagi. Mutasyabih. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum, dan bagi penduduk surga, di surga itu diberikan apa? Azwaj, pasangan. Ya, pasangan, azwaj. Sebetulnya orang Arab menyebutnya zauj. Jamaknya azwaj itu baik laki ataupun perempuan. Karena maknanya pasangan. Kalau kita laki-laki, zauj, perempuan. Kalau perempuan, zauj maknanya ya laki. Nah, tapi karena tersebar bahasa itu, akhirnya dibentuklah yang muannasnya. Kalau
perempuan zaujah begitu kan, istri. Kalau suami zaujun, suami. Jadi begitu. Padahal makna aslinya zauj, pasangan. Artinya apa? Di sini Allah berikan pasangan baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Yaitu misalnya perempuan-perempuan di antaranya yang mereka meninggal, mereka adalah seorang wanita mukminah, salihah, taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan belum menikah. Maka Allah berikan zauj. Allah sediakan zauj baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Namun apabila suami dan istri masuk surga, subhanallah, maka Allah akan menjadikan pasangan bagi sang suami itu adalah istrinya, dan pasangan bagi sang istri adalah suaminya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Jadi jangan hayalannya 72 bidadari untuk melayani, subhanallah. Ya kadang-kadang image-nya ini kadang melayani itu dalam konteks maaf, hubungan ranjang saja. Padahal memberikan minum, memberikan makanan, ngipasi, mijit itu kan melayani juga namanya. Nah, tapi nggak tahu gimana orang lalu membayangkan bahwa melayani dalam tanda kutip. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ingat, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang suci. Sifatnya suci. Sehingga segala yang keji, segala yang kotor, segala yang tidak pantas itu nggak ada di surga. Keji, kotor, nggak pantas itu nggak ada di surga. Penduduk surga mereka makan, mereka minum, tapi mereka tidak buang air, baik besar ataupun kecil, karena buang air itu kotor. Mereka tidak ingusan. Ya, dalam banyak hadis dikatakan di surga itu nggak siang nggak malam, teduh aja. Ya, teduh. Tidur ada, keringat ada, tapi ingus, dahak, reak nggak ada. Karena itu kotor. Di surga ada satu sungai, Nahrul Khamr, sungai khamr, tapi tidak memabukkan. Karena memabukkan itu perbuatan keji. Jadi jangan difahami nanti pesta miras di situ gitu ya. Enggak, naudzubillah. Ya sama kayak tadi, kata-kata melayani tadi bukan dalam tanda kutip hubungan seksual semata, dalam tanda kutip bukan itu. Tetapi maknanya suci. Ya. Karena jika istri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, begitu ya. Maka paras daripada istri itu akan Allah jadikan lebih cantik melebihi seluruh bidadari yang lain. Nah, jadi istri-istri kita nggak usah khawatir sebetulnya. Oh nanti suami saya Ustadz ngelirik sana ngelirik sini. Nggak akan lirik siapa-siapa bu. Ya karena kalau ibu masuk ke dalam surga, maka paras ibu melebihi daripada seluruh yang ada di situ. Sehingga mata kita ini nggak teralihkan. Ini laki-laki ini mata di penyakitnya nih, gitu kan. Ya, jadi matanya fokus kepada istrinya. Azwaj, karena Allah katakan azwaj, baik suami ataupun istri. Azwajum mutahharah, dan mereka itu adalah pasangan-pasangan yang suci. La haula wala quwata illa billah. Sebagian orang memahami suci karena bidadari semata-mata. Padahal Nabi kita punya istri pertama Sayyidah Khadijah disebut siapa? At-Tahirah, wanita yang suci. Ya kan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang taubat, Allah cinta sama orang yang membersihkan dirinya. Istri kita yang sudah taat kepada suaminya, taat kepada kita, mengurus rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, lalu menasihati ketika suaminya menyimpang, bertaat bersama kepada Allah, masuk ke surga bersama suaminya, itu wanita yang mensucikan dirinya. Mereka wanita yang disucikan Allah, dalam tanda kutip, dengan taufik untuk bisa beramal dengan baik. Maka hal ini masuk ke dalam ayat ini. Wahum fiha khalidun, dan mereka berada di surga selama-lamanya. Subhanallah. Tidaklah orang masuk surga itu bisa keluar daripada surga. Enggak. Orang masuk ke neraka masih bisa keluar, pindah ke surga. Tapi sekali masuk ke dalam surganya Allah, mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Itulah kenapa ada sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu bukan di dalam surga.
Karena kalau sudah di dalam tidak mungkin keluar selama-lamanya. Sebab Allah hendaki demikian. Yang sudah masuk ke dalam surga nggak akan pernah keluar selama-lamanya. Maka Nabi Adam tidak di dalam surga ketika itu. Ada yang mengatakan di terasnya, ada yang mengatakan di tamannya, belum ke dalam. Ada yang mengatakan bahkan itu di bumi bukan di surga. Ada yang berpendapat demikian. Karena memang yang kita imani apa? Kalau orang masuk ke dalam surga, dia tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Sementara kalau orang masuk ke neraka, dia bisa keluar, bisa pindah dengan syafaatkah, dengan Allah alam, yang lain-lain. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Ada pertanyaan untuk tutup? Terakhir. Monggo.